Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama Nona Belanda di sini. Tunggu, pakai lipstick dulu. Sekarang ini kita mau pergi kantor. Dan seperti biasa, perjalanan ke kantor itu 1 jam pemirsa. Dan seperti biasa juga, saya terlambat lagi. Seharusnya kan berangkatnya itu 8:30. Ini tuh udah jam 9. Planning pertama berangkat jam 7:30. Terus undur-undur, akhirnya baru mau jalan sekarang. Memang jam karet nggak hilang-hilang kau jam karet Kang. Dasar orang Manado, orang Indonesia. Oke, let's go. Mudah-mudahan tidak ada macet di jalan. Jadi kita bisa dorai ya. Bisa jalan lurus pemirsa. Matahari panas di luar ya. Berhubung perjalanan jauh pemirsa, mata makan lupa kita. Saya akan cerita sedikit tentang bagaimana mendapatkan SIM di sini pemirsa. Bagaimana biayanya. Ini sih kita punya SIM belum lama ya. Dari tahun 2015 kalau nggak salah itu. Belum lama, baru 5 tahun. Kan di sini kan kita harus kursus nyetir. Terus itu nggak murah pemirsa. Bayar di sini hitung per jam. Di sini semua itu dihitung per jam. Dulu tuh bayar 1 jam 35 euro kalau dirupiahkan. 400.000 per jam ya. Minimal itu ambil paket 30 jam. Oh, kali juga itu. 30 jam, 30 kali 35 euro. Itu dulu, sekarang sudah lebih mahal. Habis itu ujian teori. Di sini kan banyak aturannya toh. Mesti bawa mobil 30 lah, 30 km per jam. Oh, mesti bawa 50, 80, banyak tanda-tanda yang harus kita ketahui kalau mau bawa mobil di sini. Itu kita sampai 3 kali baru lulus. Ujian teori itu tidak terlalu mahal. Yang mahal ini yang ujian praktek. Untung kita ujian praktek 1 kali langsung lulus pemirsa. Kalau misalnya mau ujian begitu kan, yang boleh ikut di oto cuma tuh guru yang suka kasih belajar ke kita dulu oto. Jadi orang cuma 3, dia dengan tuh tukang jasa ujian begitu dah. Jadi kita dulu di muka sini, tuh yang tukang ujian itu di sebelah kita. Terus yang suka jaga kursus kita di belakang itu orang bertiga. Tapi perjuangan untuk untuk mendapatkan SIM memang nggak gampang. Saya beruntung cuman sekali udah lulus. Ada banyak cerita dari teman-teman kenalan. Ada yang udah 10 kali ujian praktek nggak lulus. Jadi misalnya kayak aku kemarin ambil yang 40 jam. Waktu selesai 20 jam aku disuruh ujian teori. Nah, teori ini berlaku selama setahun. Jadi dalam setahun itu aku harus bisa menyelesaikan kursus mobil sama ujian praktek. Kalau enggak, mesti diulang lagi. Dulu tuh kalau kemana-mana pemirsa naik kereta. Dulu paling doyan naik kereta. Kenapa? Dulu kan sekolah di sini ceritanya. Kalau student di sini, student yang sekolah full time itu dikasih kartu. Kartu ini OV chip card namanya. Ini berharga sekali pemirsa. Kartu ini bisa dipakai naik bus sama naik kereta di seluruh Belanda itu gratis. Jadi saya tuh sempat menggunakan OV chip card ini pemirsa selama kurang lebih 5 tahun. Saya sempat sekolah di sini toh. Ambil MBO 2 sampai MBO 4, makanya bisa kerja di tempat ini karena dulu saya PSG di situ, terus tinggal di situ, tinggal bekerja maksudnya. Itu kemana-mana dulu pemirsa.
mau dari ujung Belanda di bawah di Maastricht sampai mau ke atas di Belanda itu di Alkmaar atau Groningen, gratis pemirsa. Sedap sekali. Tapi gratisnya itu cuma hari Senin sampai hari Jumat. Ya di waktu sekolah dong. Masa weekend mau gratis juga? Tapi kalau mau naik kereta di hari Sabtu atau hari Minggu dikasih korting 40 apa 60%, lupa. Pokoknya di perbandingan itu kalau nggak salah 40% deh. Tapi kan lumayan. Jadi selama kurang lebih 5 tahun aku mempergunakan aksesku di seluruh Belanda. Sering tuh bolos sekolah hari Jumat. Kan biasanya kalau hari Jumat kan jadwal pelajarannya kan nggak begitu padat tuh, hari Jumat setengah hari. Aku tuh bolos sekolah terus jalan pakai kereta dari ujung ke ujung. Ya mumpung gratis tuh. Soalnya kalau mau bayar lumayan mahal. Memang di sini di mana-mana ada abonemen. Buat kereta ada abonemen, buat bus ada abonemen. Hampir semua ada abonemen di sini, semua ada abonemen. Jangankan transportasi, telepon, kasur, sofa, semuanya ada abonemen di sini. Semua dibikin abonemen di sini. Macem-macem, kita tinggal pilih maunya yang mana pemirsa. Jadi itu saya dulu, sampai tidur-tidur di kereta, saking pengen lihat Belanda itu kayak apa. Ternyata cuma kecil Belanda. Terus ini kan semua rata, nggak ada pegunungan-pegunungan. Sempat punya office chip card itu berharga sekali. Aduh, kemana-mana kita tinggal scan, klik, nah sudah. Naiklah kita kereta, naiklah kita bus di seluruh Belanda. Kebayang nggak sih itu pemirsa? Terus sekarang naik mobil. Seandainya dikasih dari tempat kerja ya mobil, di sini banyak lease mobil namanya. Tapi mobil itu kita bayar berapa persen per bulan, tergantung kita mau pilih yang mana. Kita cuma pakai untuk kerja saja bisa, tapi nggak boleh dipakai pribadi ya. Kalau sampai ketahuan dipakai pribadi, kamu bisa didenda. Tapi kita juga bisa pilih mobil lease begitu. Nggak tahu ya kalau di Indonesia namanya apa ya, lease. Tapi juga bisa ada optionnya untuk dipakai pribadi. Jadi bayar per bulannya itu ya lebih tinggi lah karena kan mau dipakai pribadi. Tapi ya perusahaan juga mikir kali mau kasih mobil zaman gini corona, ngapain orang banyak kerja dari rumah. Waktu dari bulan Maret sampai sekarang sering kerja di rumah gara-gara corona. Kemarin tuh baru dengar di televisi, kita ada press conference kemarin tadi malam. Karena kan corona di sini udah sempat udah sempat reda ya. 2 bulan kemarin kalau nggak salah. Itu bulan Maret sama April itu high seasonnya corona itu. Makanya kita disuruh semua sebisa mungkin kerja dari rumah, kecuali pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah baru harus ke pekerjaan toh. Tapi tetap 1,5 meter jarak kita kalau bekerja. By the way ini udah setengah perjalanan pemirsa sih ya. Terus sekarang apa tadi kita bilang? Oh ya, press conference kemarin dibilang kalau untuk kerja dari rumah itu diperpanjang, jadi tidak sampai 1 September tapi diperpanjang lagi karena corona di sini sekarang sudah seminggu kalau nggak salah. Sudah seminggu dia bertambah lagi, naik lagi dia seasonnya. Aduh ini udah kayak season buah atau cuaca segala macam. Ini corona datang dan pergi. Kalau dia pasti udah pergi, kalau misalnya dia lagi datang DP meng dia balik ulang. Untuk orang yang tersiksa. Untung selama ini tidak sengaja saya memencet klakson. Untung selama ini di Belanda tidak lockdown. Kalau di negara-negara lain udah sempat lockdown. Kayak kemarin tuh waktu sebelum kita sempat ke Dinan di Belgia. Waktu itu Antwerpen lockdown karena udah banyak corona lagi di situ.
Kalau Belanda syukur sampai sekarang tidak pernah lockdown, cuma selalu dibilang untuk jaga jarak 1,5 meter. Terus masker itu belum diharuskan kalau di tempat-tempat umum. Ini ceritanya update corona ini sekalian toh pemirsa. Saya membagi-bagikan, menyampaikan update corona. Kayaknya kemarin kalau nggak salah dengar ada 4 yang peraturan yang sekarang lagi di lagi mau di ini bahasa Indonesia tambah lama tambah susah, mau diterapkan, taruhlah begitu ya. Pertama, sekarang tuh kalau mau ada acara di rumah, misalnya ulang tahun atau mau terima tamu, mau besok segala macam, maksimal 6 orang di dalam rumah. Berarti kalau Senin boleh berpesta toh. Kalaupun mau berpesta boleh, tapi semua tamu harus duduk. Sama dengan orang Manado begini, dia mulai dengar lagu langsung berdiri semua di ada kecelakaan di sebelah. Langsung berdiri semua di lantai dansa, kontrol semua bergoyang pocok-pocok. Nah pocok-pocok nggak bisa 1,5 meter DP jarak tuh. Terus apa lagi? Yang ketiga, kerja dari rumah diperpanjang sebisa mungkin, kerja dari rumah. Terus apa lagi satu? Oh ya, karantena. Jadi kalau misalnya orang itu balik dari misalnya vakansi, ya, di sini kan di internet udah marak ditaruh negara-negara mana dengan kode apa, ada oranye, ada merah segala macam. Jadi bagi mereka yang balik dari vakansi dengan dari negara yang berwarna-warni itu ceritanya, tidak harus karantina selama 14 hari, tapi 10 hari saja cukup. Ada apa di bawah sini pemirsa? Aduh. Ini kenapa terus saudara? Saya tuh tadi tidak bawa bekal untuk makan. Kebetulan di sini nemu harta karun. Ada bakmi cup ini. Ini akan saya bawa ke atas. Kalau satu itu tidak pernah cukup, jadi saya harus bawa 2 pemirsa. Ini ada. Kita makan yang pertama dulu pemirsa. Ini tuh rasa shrimp tom yum. Kalau yang satu mie ABC. Akhirnya selesai juga hari ini pemirsa. Saya sudah selesai bekerja, saya mau jalan pulang. Ini tadi bakminya tidak jadi saya makan, nanti makan besok juga. Saya akan jalan pulang ke rumah. Si papa sama anak-anak udah nungguin. Kita semir-semir dulu ya. Tinggal besok saya kerja, habis itu saya libur lagi pemirsa. Tapi besok saya akan kerja dari rumah. Cukup lah ya, 2 kali ke kantor. Ini sekarang sudah 6:30 lewat. Mudah-mudahan tidak ada macet, jadi saya bisa cepat sampai di rumah, karena sebentar kita akan belanja bersama-sama dengan anak-anak. Setelah sekian lama kita tidak belanja bareng pemirsa. So guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. Bye-bye. Salam dari Nora Belanda. Mwah.